Sobat penyintas, alternatif liburan keluarga di Bandung sangat banyak macamnya. Tidak hanya yang sekedar menghibur, namun yang mendidik juga banyak loh. Salah satunya yaitu Lembang Park and Zoo, merupakan tempat wisata yang menghibur sekaligus mengedukasi. Berlokasi di Jalan Kolonel Masturi, Lembang Park and Zoo ini bisa menjadi rekomendasi tempat wisata keluarga sobat. Kebun binatang ini menawarkan konsep destinasi wisata berupa taman bermain dan kebun binatang. Dengan tampilan arsitektur modern dan instagramable, membuat sobat puas berfotoria. Koleksi binatang di Lembang Park and Zoo ini juga cukup lengkap loh sobat. Kalau kalian berkunjung pada siang hari, jangan lupa juga untuk mampir ke Cat Cafe. Di sana Anda bisa bermain dengan berbagai jenis kucing ras. Jangan khawatir sobat, Anda juga bisa berfoto dengan kucing dan juga menggendongnya loh. Menurut beberapa penelitian, bermain hingga memelihara kucing memang bisa meredam potensi kenaikan darah sampai 40% sobat. Interaksi dengan kucing bisa membuat hati senang dan bahagia, sehingga tekanan darah dan tingkat stres juga terjaga dengan baik, yang nantinya kita akan terhindar dari penyakit jantung atau stroke. Selain bermain bersama kucing, kita juga bisa memberi makan kucing-kucing itu. Tapi nggak boleh sembarangan memberi makan ya. Tidak hanya bermain dengan kucing, di Lembang Park and Zoo ini juga terdapat rumah burung. Beberapa burung cantik ada di sini, di antaranya burung kakak tua, burung makau, dan masih banyak lagi. Tidak kalah menarik, di Lembang Park and Zoo juga terdapat kandang burung onta sobat. Mengunjungi kebun binatang dipercaya bisa membuat kita mengendalikan rasa takut. Nah, sobat penyintas, warung sate yang satu ini tidak kalah hits dan legendaris di Bandung. Lokasinya tepat berada di belakang gedung sate. Warung kaki lima ini sudah buka mulai jam 8 pagi. Jika sobat ingin menikmati sate legendaris ini, Anda harus sabar menunggu karena warung sate ini sangat ramai pembeli. Warung sate ini dikenal dengan nama Sate Jando Gasibu, dikarenakan ada gaji yang menjadi campuran satenya. Jika sudah dipanaskan, gaji ini tidak lumer dan tidak hancur sobat. Teksturnya berubah menjadi kenyal dan rasanya sangat gurih. Pada saat disantap, terasa seperti menyantap otot sapi, sangat empuk sobat. Nah, setelah puas rekreasi wisata dan kuliner, selalu ingat untuk menjaga keselamatan Anda beserta keluarga saat berkendara. Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti musibah kecelakaan yang terjadi pada rombongan kader Posyandu di Ciater, Subang, Jawa Barat ini. Sobat penyintas, di tahun 2020 silam terjadi kecelakaan maut yang menimpa rombongan kader Posyandu, Kelurahan Bojong, Pondok Terong, Cipayung, Depok. Bus yang ditumpangi oleh rombongan Posyandu ini terguling akibat remblong di belokan Jalan Nagrut, Ciater, Subang. Kecelakaan ini mengakibatkan 8 orang penumpang meninggal dunia di lokasi dan puluhan penumpang lainnya luka berat dan ringan. Semua korban dievakuasi ke Puskesmas Jalan Cagak dan beberapa rumah sakit yang ada di Subang untuk mendapatkan pertolongan. Rata-rata korban mengalami luka di bagian tangan dan kaki lantaran membentur dinding bus. Jumlah penumpang keseluruhan mencapai 53 orang dewasa dan 4 penumpang anak-anak. Rombongan ini akan pulang ke Depok usai berwisata ke Gunung Tangkuban Perahu. Namun dalam perjalanan, tepatnya di Jalan Babakan Nagrok, bus yang mereka tumpangi oleng dan terbalik. Peristiwa naas ini menimpa Ani, Ketua Posyandu sekaligus kader PKK Kelurahan Bojong, Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat. Saat itu bertepatan dengan acara perpisahan Bidan Pembina Posyandu. Kebetulan pada waktu itu acara juga perpisahan Bidan Pembina Posyandu. Pada saat itu, Ani dan rombongan kader Posyandu berwisata ke Gunung Tangkuban Perahu. Saat perjalanan berangkat menuju lokasi wisata, bus yang ia tumpangi tidak mengalami kendala dan selamat sampai tujuan. Sore harinya, setelah sholat Asyar, Ani dan rombongan kumpul kembali untuk persiapan pulang ke Depok. Sorenya kami kumpul lagi setelah sholat asar. Ada yang belum selesai, kami tunggu sampai jam 4:30, 4:30 baru kami jalan lagi. Ani sempat bertanya kepada pengemudi bus mengenai jalur yang akan ditempuh untuk kembali ke Depok. Sopir bus tidak mau melewati jalur Bandung karena jarak tempuhnya yang lebih jauh dan makan waktu lebih lama.
Ani kemudian meminta kepada pengemudi untuk melewati jalur Bandung agar aman dan tidak banyak turunan tajam. Selang beberapa meter dari penunjuk arah jalur Subang-Bandung, sopir sempat berhenti untuk mengecek kondisi ban bus, tepatnya di dekat Sari Ater. Setelah beberapa meter dari Subang, sempat turun, berhenti dah. Kita tidak turun tapi berhenti di Sari Ater, meriksa ban. Setelah itu, sopir itu langsung menyalakan mesin bus dan melaju dengan kencang. Saat itu, pengemudi sudah tidak lagi mengemudikan busnya di jalur kiri. Sopir masuk ke jalur kanan dan bus mulai oleng ke kanan dan kiri. Sempat kita salah jalan, jalur orang kita sempat ambil ke kanan, sempat persisian antara Avanza dan ambulan. Saat itu, sopir bus sempat melihat ke arah kanan dan kiri mencari jalanan yang rata. 500 meter dari Sari Ater, pengemudi langsung membanting setir ke sebelah kanan hingga mengakibatkan bus yang Ani tumpangi terbalik dan menghantam tiang listrik. Supir sempat melihat kanan kiri, melihat jalan untuk membantingkan setir, dia melihat mana jalan yang rata. Karena banyaknya anggota kader Posyandu yang batal ikut wisata ke Tangkuban Perahu, banyak posisi mereka yang digantikan anak-anak. Bahkan bayi yang masih berusia 8 dan 11 bulan juga ikut dalam rombongan bus maut ini. Rombongan itu kita harus minimal itu 60 orang, tapi kebanyakan ada yang membatalkan, gantinya anak-anak. Ani sendiri mengaku tidak mengetahui jika anak dan bayi ini menggantikan kursi kosong yang penumpangnya tidak jadi ikut, karena anak-anak ini tidak ada dalam laporan keberangkatan yang dimiliki Ani. Saya dudukkan itu anak-anak buat yang ibu-ibu yang tidak jadi ikut, yang batal, ya disitulah kami langsung perjalanan. Akibat kecelakaan itu, Ani tidak bisa berjalan dengan normal karena luka dalam lututnya yang cukup parah. Lutut Ani terbentur besi cukup keras pada saat kecelakaan, lalu juga terdapat pembekuan darah di bagian paha. Saya sempat tidak bisa jalan karena lutut saya ini terbentur sama besi begitu kenceng. Dan gitu ada sedikit pembekuan darah di paha saya dan sedikit memar di tangan kiri saya. Sempat tangan kiri saya ini lemas, nggak bisa digerakkan. Beruntung pada saat terjadi kecelakaan di lokasi itu banyak mobil dan motor yang segera berhenti dan membantu evakuasi, sehingga korban yang selamat dapat segera dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit terdekat. Saya tidak ada minta tolong ke warga, tapi karena merasa manusiawi, jadi warga di situ langsung menolong kita. Saat dievakuasi, wajah Ani sempat disiram air oleh warga sekitar lantaran ia tidak merespon dan syok karena luka yang dialaminya. Dirinya masih tidak menyangka menjadi korban kecelakaan bus yang ia tumpangi. Bukan sekali ini kami jalan-jalan, udah sering PKK jalan-jalan ke Taman Bunga, ke Bandung, ke Cibodas. Ke Bandung itu udah berkali-kali, tapi kenapa pas terakhir ini kita itu ada kecelakaan. Sebelum berangkat, Ani mengaku sempat tidak enak badan, tapi ia memaksakan diri untuk berangkat karena dirinya adalah ketua panitia acara wisata ini. Selama dalam perjalanan, Ani memiliki perasaan yang tidak enak, namun ia segera melupakan perasaan itu dan tidak menghiraukannya. Firasat, cuman saya ngambil firasat itu sakit, meriang, mau naik bis itu perasaan saya nggak enak. Ya saya ikutin aja, daripada saya ngalah satu orang bakal batal semuanya. Nggak mungkin saya nggak ikut karena semuanya kan urusan-urusan saya. Usai musibah yang dialaminya, Ani lebih selektif memilih bus wisata yang akan digunakan untuk bepergian jarak jauh. Menurutnya lebih baik menggunakan bus yang memiliki perawatan bagus dan tidak melihat fisiknya saja. Walaupun mengeluarkan uang sedikit lebih mahal, tapi faktor keamanan dan kenyamanan sangat terjamin. Bagus itu bagus body doang, dimodif. Padahal sebenarnya mesin itu udah nggak bagus. Karena setahu saya katanya itu bis baru pulang juga dari Bandung, belum di servis, dia kasih lagi ke kita.